Balik lagi di podcast Ngulik, ngobrol urusan lingkungan. Hari ini balik lagi sama aku di podcast Ngulik, yang tentunya bakal bawain informasi buat teman-teman semua tentang teknik lingkungan dong ya. Tapi seperti biasa, di setiap podcastnya nggak mungkin dong aku sendirian. Hari ini aku ditemenin sama Ibu Vina Binazir Madia. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu, Ibu Vina ini merupakan salah satu dosen teknik lingkungan UII. Halo Bu Vina, apa kabar Bu? Baik-baik, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, Nah, kalau ngomongin tentang topik hari ini nih Bu, Oke. pastinya nggak jauh-jauh sama kita ya Bu. Tentang ya Rel cewek-cewek, oh, cewek yang suka bersih-bersih ruangan nih Bu. Soalnya kan kalau kita tahu mungkin cowok-cowok atau bapak-bapak mungkin jarang bersih-bersih atau mungkin biasanya bersih-bersih cuman halaman doang nih, Bu. atau mungkin juga sebenarnya ada ya cewek yang, nggak passion di Ya, kebersihan, cuman nggak banyak, tidak sebanyak bapak-bapak kan. betul, Bu. Nah, tapi kalau buat saya pribadi nih ya, Bu, kadang tuh bingung kalau misalnya kita udah bersih-bersih nih, kayak ya udah kita lihat, oh iya bersih. Nah, sebenarnya bersih itu tuh dari estetika ruangannya atau kerapihan atau bersih dari, oh udah nggak ada debu lagi nih, Bu. Itu gimana? Iya, jadi sebenarnya bersih itu tadi relatif tadi tuh ya, baik akhirnya. Cuman, prinsipnya kenapa kalau kita perlu menjaga kebersihan gitu, karena kebersihan ini kaitannya sama kesehatan gitu, kesehatan kita sendiri. Ada orang yang alergi ya kan, punya nggak teman yang alergi debu? Oh iya. Biasanya begitu masuk ruangan yang berdebu sedikit aja, itu udah nggak sanggup. Itu udah pasti akan bersin-bersin dan lain sebagainya gitu ya. Maka standar kebersihan orang-orang yang seperti itu tuh sudah sangat rigid, artinya nggak boleh ada debu sama sekali, harus divakum bahkan, nggak bisa cuma disapu doang gitu. Karena begitu kepicu dengan adanya debu, mereka akan merasakan alerginya muncul, kan kayak gitu ya. Gitu sih. Terus yang, kebersihan ya terkait estetika. Selama si penghuni atau kita orang yang mendiami ruangan ini udah serasa nyaman gitu kan, baik dari segi estetis maupun kebersihannya, itu nggak masalah sih sebenarnya selama tidak mengganggu kesehatan. Yang pasti, namanya kebersihan selain dari estetika, itu kita memastikan bahwa kondisi kebersihan lingkungan itu kan tidak hanya dari sisi debu aja ya, tapi ada juga, makhluk hidup kecil, kita bakteri, jamur kan juga ada gitu. Nah, kalau memang benar-benar ingin yang bersih sekali itu sebisa mungkin kita menjaga supaya lingkungan kita tuh tidak ditumbuhi sama yang seperti itu, kayak gitu sih mungkin. Bersihan yang baik lah ya. Berarti harus, istilahnya kita sering-sering bersihin lah ruangannya, seperti itu ya, Bu? Iya, normalnya memang seperti itu ya, normalnya memang seperti itu, bahwa kita harus bersihin, perawatan dan pemeliharaan itu kan rutin ya, nggak bisa kita bersihin setiap mau hari raya, ya nggak? Kadang-kadang kan emang Iya, gitu ya. kayak hari raya tuh, oh saatnya kita tuh bersih-bersih. Iya. Jadi kalau bisa bersih-bersih itu karena kebutuhan kita, kebutuhan, ya kita gitu manusia, kesehatan kita, bukan untuk membahagiakan orang lain. Itu kalau kalau lebaran itu kan karena kita mau menyanjung orang lain gitu kan. Biar Makanya dilihat orang. sebenarnya kebersihan itu ya untuk diri kita, itu adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan diri, kayak kalau saya bilang sih seperti itu. Nah, kalau buat ini Bu, kayak dampaknya dari kurang bersih-bersih atau kurang apa gitu? Biasanya sih tadi saya bilang ada yang, alergi. Jadi kalau yang alergi itu sangat sensitif sekali. Begitu ada debu sedikit langsung dia kepicu gitu kan. Terus, bak misal nggak kita biasa aja dengan bau ruangan, tapi mereka yang seperti itu sangat sensitif, bisa saja langsung ngerasain gitu, nggak nyaman sekali pasti ada di ruangan yang, berdebu. Terus paling biasanya juga apa ya, gatel gitu, ada yang iritasi, ada yang sampai ya gatal kemerahan sampai bentol-bentol ya kan, kayak gitu itu juga ada yang sampai sesak. Jadi kadang-kadang ada yang merasakan, sesak atau gangguan bernafasnya tuh terganggu gitu, karena ya itu tadi, dia kesulitan mendapatkan, oksigen misalnya. Jadi yang seperti itu bahkan, ada juga ini gara-gara pencemar yang ada di
lingkungan kita atau pencemar di dalam ruangan ya. Jadi jangan dikira bahwa pencemaran itu di luar ruangan saja, tapi pencemaran itu juga ada di dalam ruangan juga gitu. Nah, di mana pencemaran dalam ruangan ini bahkan mempunyai dampak yang apa? Bisa jadi orang itu mengalami secara akumulatif ya, secara terus-menerus itu mengalami penyakit kronis gitu. Itu yang tidak kita ingin. Nah, Bu, saya tuh kan ada temen di mana dia tuh kalau misalnya di kamarnya dia tuh kayak bersin-bersin terus gitu. Padahal dia tuh nggak flu. Tapi kalau misalnya dia tuh ada di ruangan lain, dia biasa aja nggak bersin-bersin. Apa itu tuh kayak mungkin ruangan dia tuh ada pencemarnya atau gimana tuh, Bu? Bisa jadi sih ya, itu macam-macam. Apa artinya? Apakah dia memang memiliki riwayat alergi? Ya, jadi bisa jadi di ruangan tempat dia tidur ya di kos-kosan. Iya. Mungkin dari sisi pencahayaannya bisa kurang, terus dari sisi pemeliharaan rajin nggak di pastinya gitu ya. Terus dari sisi sirkulasi udara mungkin bisa jadi kurang dibandingkan tempat-tempat yang lain yang dia kunjungi. Jadi juga seperti itu. Berarti sama kayak ini dong, Bu. Kayak ruangan yang misalnya beberapa hari tuh nggak ditempatin. Tapi pas ditempatin lagi itu kan kebetulan ruangannya ber-AC kan. Oke, Nah, itu gitu ya pas AC-nya dinyalain itu ya sudah nyaman-nyaman saja. Tapi kalau misalnya AC-nya dimatiin itu rasanya pengap dan nggak nyaman gitu, Bu. Iya, jadi sebenarnya idealnya ya ruangan ber-AC itu ketika AC itu mati, harusnya ruangan itu dibuka, udaranya masuk, cahaya masuk. Idealnya seperti itu supaya itu tadi ketika udah lama nggak dibuka terus akhirnya baunya nggak enak kan? Iya, karena nggak ada sirkulasi udara di sana. Oke. Berarti sirkulasi udara tuh juga penting biar ruangannya tuh nggak ini ya, Bu. Nah, kalau buat ini, Bu, mungkin pencemar yang ada di ruangan itu apa aja tuh? Oke, kalau pencemar itu ya sebenarnya sih kita bisa mengelompokkan ya supaya lebih mudah mengkategorikannya gitu kan. Ada yang dari unsur biologis, ada juga dari unsur kimia gitu kan. Kalau dari unsur biologis ya jelas kita semua tahu bakteri, jamur, polen, terus virus itu semuanya dari parah atau kelompok-kelompok biologi ya, yang memang secara alami gitu mereka itu bisa hidup asal kondisinya memungkinkan untuk mereka hidup. Dan mereka nggak cuma tiba-tiba ada gitu atau gimana, tapi karena lingkungannya mendukung, terus medianya ada gitu, mereka jadi apa ya, betah, berkembang biak gitu. Jadi itu yang juga salah satu yang menyebabkan mereka ada sebagai pencemar dalam ruang. Lalu selain yang biologi itu juga ada yang kimia gitu ya. Yang kimia ini yang masih dikategorikan lagi, ada yang gas, ada yang partikulat, ada yang partikel. Karena kalau yang gas sebenarnya selama memang misalnya kita mencium atau terpapar gas ya, pencemaran dalam ruangan berupa gas. Selama kita menghirup oksigen lagi gitu, artinya ada paparan oksigen lagi ya, dia akan ibaratnya sudah tidak akan kita rasakan lagi dampaknya. Tapi kalau partikulat atau partikel ini yang bahaya. Itu sebenarnya yang menjadi fokus kita itu yang partikel ini loh, karena dia masuk tergantung ukurannya. Memang ada debu gitu kan yang ukurannya besar, ada yang partikulat 10 sampai 2,5 gitu ya, itu yang kecil-kecil. Nah, itu yang bisa masuk sampai ke dalam paru-paru gitu. Nah, itu yang tidak kita inginkan gitu. Artinya yang kita jaga supaya paru-paru kita tidak terpapar atau terpapar sama partikel-partikel dari lingkungan sekitar kita, apalagi di rumah tempat tinggal atau lingkungan kerja itu. Jadi yang harus kita antisipasi, karena partikel ini ya tadi seperti saya bilang dampaknya bisa jangka panjang, bersifat kronis sih, bisa menyebabkan kita dapat penyakit kronis. Kalau dari yang sudah Ibu sebutkan tadi tuh, mungkin yang perlu kita khawatirkan atau yang berbahaya nih yang di dekat kita. Kalau gas nih ya, kalau gas itu biasanya ada gas CO, CO2, SOx, NOx gitu ya. Itu tuh ada yang dari industri, kalau NOx juga dari kegiatan memasak. Nah, itu di rumah juga, kalau di rumah ya, ini kan kita bicara dalam ruangan, itu juga sumber pencemarnya. Terus ada juga formaldehid, terus VOC, kadang
kalau misal rumah baru dicat tuh, Oh ya. itu kan bau tuh. Hmm. Nah, sebisa mungkin kita tidak langsung menghuni ruangan itu sebenarnya, karena ya itu masuk kategori pencemaran dalam ruangan. Biasanya ada orang-orang yang nggak kuat itu dia merasakan matanya pedas, terus matanya berair karena bau yang menyengat tadi itu menyebabkan yang seperti itu. Terus ada juga asbestos. Nah, ini yang paling bahaya ya. Jadi menurut saya asbestos ini yang perlu kita hindari gitu, karena yang paling bahaya itu si asbestos ini. Sebenarnya kalau kita merujuk ke peraturan, walaupun memang peraturan ini akhirnya tidak dibaca oleh masyarakat sih, tapi dibaca oleh para pengguna peraturan itu sendiri. Jadi asbestos ini sudah nggak boleh dipakai, khususnya kalau di dalam bangunan, konstruksi bangunan. Jadi atap paling banyak di Indonesia yang masih menggunakan atap asbes. Padahal asbes ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Di peraturan kita ya, di PP 22 tahun 2021 itu dinyatakan bahwa sebisa mungkin material yang dari ini tuh nggak dipakai. Artinya itu masuk kategori limbah B3 di sana. Kategori limbah B3 kan sudah ya kita semua tahu ya, dari bahasanya aja dia berbahaya dan beracun gitu. Ada dampak atau ada potensi efek yang besar yang bisa mengancam kita karena adanya zat itu gitu. Nah, si asbestos inilah salah satunya. Jadi di beberapa bahan konstruksi yang masih menggunakan itu, sisanya itu yang harusnya masuk limbah B3. Jadi harusnya sih kita tidak menggunakan yang seperti itu ya, karena memang bahaya sekali si asbestos ini. Tapi kalau saya lihat-lihat kan kadang kita temuin tuh Bu, kayak bangunan tuh masih pakai asbes itu ya, bukan atapnya. Nah itu mungkin bahayanya tuh apa Bu kalau misalnya masih pakai? Iya, jadi asbes itu kan bahannya apa, bentuknya ya, bentuknya itu serat, gitu kan. Terus bentuknya itu kristal, kecil-kecil partikel tadi, bentuknya partikulat. Nah, ketika itu luruh, gitu, atap nih kena hujan atau ada goncangan atau ada kejatuhan benda atau dalam prosesnya dia mengalami degradasi dan dia luruh, itu kan akan menjadi debu ya, runtuh ya, menjadi debu yang bisa kita hirup loh oleh para pengguna atau penghuni rumah itu kan bisa menghirup serat-serat tadi kan. Nah, itu akan tertumpuk di dalam tubuh kita gitu. Itu yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena dampaknya itu bisa mengakibatkan adanya penyakit kronis. Banyak disebutkan tuh asbestosis. Jadi yang ada jaringan paru dalam parunya itu yang bahaya dari asbes tadi, sekedar bahan yang berbahan asbes itu. Ternyata yang atap aja tuh bisa berbahaya juga buat kesehatan. Dan yang asbes ini murah ya, jadi peminatnya banyak gitu. Cuman ya itu tadi kita perlu menyampaikan gitu bahwa ada bahaya yang dihadapi ketika kita menggunakan bahan yang masuk kategori B3. Bahan sisanya juga. Nah, kan teman-teman di luar sana juga sekarang udah tahu kan Bu, kalau di ruangan itu ternyata ada pencemaran udaranya nih, nggak cuma di luar aja. Nah, mungkin upaya yang bisa teman-teman lakuin buat pencegahan atau gimana Bu? Oke, kalau pencemaran dalam ruangan itu sebenarnya sederhana ya. Kalau metodenya ya paling ini ya eliminasi sama substitusi kita kenal. Cuman intinya tuh yang supaya kita bisa menjaga kebersihan, itu yang paling penting, itu adalah perawatan secara teratur. Jadi pemeliharaan itu sangat penting, karena itu tadi saya bilang bahwa kebersihan ini tuh investasi jangka panjang untuk kesehatan kita. Jadi bukan hanya untuk cantik dan estetis gitu. Jadi kita perlu menjaga kebersihan secara teratur gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini ya, sirkulasi udara, itu yang paling penting. Jadi memastikan bahwa sirkulasi udara sama pencahayaan itu akan selalu dirasakan di setiap sudut ruangan. Itu sangat ideal sekali ya gitu. Jadi ruangannya ber-AC misal, ya nggak apa-apa ber-AC, tapi ketika AC-nya dimatikan sebisa mungkin ruangan itu terbuka dan ada udara yang masuk dan cahaya juga masuk, supaya itu tadi bakteri, virus, jamur itu tidak tumbuh dengan baik di sana. Bahkan AC pun, untuk AC kan ada pemeliharaannya. Percuma ketika kita punya AC tapi kita tidak membersihkan secara rutin untuk AC-nya itu sendiri. Jadi untuk memiliki AC pun juga
dibersihkan secara rutin. Itu. Terus kita kalau bisa mengganti ya bahan-bahan yang berbahaya tadi. Jadi kalau ada yang pakai asbes ya sebisa mungkin asbesnya sudah mulai dikurangi sampai akhirnya ditinggalkan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi tadi. Soalnya bahayanya karsinogenik kan ya. Jadi bisa menyebabkan kanker juga. Jadi kalau bisa dihindari, jadi diganti dengan material yang aman gitu ya, si bahan. Terus dan mungkin itu ya, dan tidak lagi menggunakan mungkin ya itu sih material yang berbahaya ya. Aslinya tidak asbes saja. Jadi kayak bahan-bahan formaldehid dan lain sebagainya itu juga tidak digunakan kembali. Terus yaitu apabila misalnya ada pembaharuan ruangan, pembaharuan ruangan dicat, terus ada penggunaan lem juga, itu kan semuanya adalah pencemar ya dalam ruangan gitu yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan kita. Nah itu tadi kita biarkan dulu dalam kurun waktu tertentu gitu supaya si bau ini hilang. Jadi pintunya dibuka, jendelanya dibuka supaya sirkulasi udara di ruangan itu bagus, itu baru. Kalau memang baunya udah normal, tidak ada bau bangunan atau tidak ada bau cat atau tidak ada bau yang menyengat lagi, baru siap untuk digunakan. Mungkin sih upaya-upaya yang bisa teman-teman di luar sana lakuin biar meminimalisir lah pencemaran udara itu ada di ruangan kita. Nah mungkin teman-teman di sana udah pada tahu nih sekarang kayak seperti apa sih yang harus kita lakuin biar di ruangan kita itu tuh bisa terhindar dari pencemaran udara. Jadi ruangan kita tuh bisa nyaman dan juga aman, nggak cuma nyaman doang. Tapi mungkin itu. Terima kasih Bu Vina sudah menyempatkan waktunya hari ini sharing-sharing sama kita tentang ternyata di ruangan itu yang bikin mungkin tempat kita nyaman itu tuh ternyata ada pencemarannya dan berbahaya buat kita. Terima kasih buat Vina. Nah buat teman-teman di luar sana jangan lupa tetap pantengin terus podcast Ngulik, ngobrol urusan lingkungan yang bakal kita tayangin tentang episode-episode lainnya yang bakal menarik. Nah buat teman-teman di sana jangan lupa tetap pantengin terus. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.